Datangnya jauh dari Medan, namanya beliau lupa saya, makanya bengocok aja. Johan Pasaribu, panjang tadi namanya. Johan Maranti Pasaribu. Ya. Dan menyaksikan saudara kita mengikrarkan diri untuk masuk Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah dinyatakan oleh Allah bahwa beliau diutus ke muka bumi ini tiada lain sebagai rahmatan lil alamin. Juga dipesankan dalam kitab suci beliau yaitu Al-Quran dalam konteks beragama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Termasuk Bang Ucok ini, Bang Johan juga bukan karena rayuan, bukan karena paksaan, justru beliau harus menerima dan mengalami berbagai macam hujatan ya. Dari ayahnya beliau yang konon seorang pendeta, juga dari kawan-kawannya mungkin satu pesantren namanya apa tadi? Hah? Bukan nama pesantren yang Nasrani, apa namanya? Oh, teologi ya. Kalau itu pesantren, kalau kita pesantren, kalau beliau ini teologi ya. Ya, jadi murid pesantren santri ini, santri. Ya, santri Nasrani, teologi ya. Tapi insya Allah nanti setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau akan langsung pulang ke Medan dan masuk ke pesantren. Namanya pesantrennya Hidayatullah. Hidayatullah yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia berpemahaman Nahdlatul Ulama. Jadi beliau ini masuk Islam karena ketertarikan sikap dan akhlak orang-orang Islam, di mana ia tidak merasa dibedakan ketika bergaul dengan mereka. Ya, nanti jelasnya beliau sedikit cerita, saya kasih waktu 10 menit cukup ya sebagai prolog. Oleh karenanya tidak panjang lebar mengingat waktu, ya semakin cepat semakin lebih baik karena beliau ini sudah nunggu 1 minggu ya. 1 minggu terombang-ambing di Cikampek, 5 masjid sudah didatengin, semua mempertanyakan. Ketika cerita ke saya, ternyata yang saya tangkap satu, karena ketidaktahuan pengurus DKM bagaimana mengislamkan. Yang kedua, kekhawatiran mereka akan ada tuntutan di belakang secara hukum. Jadi takut. Ya, penolakan beliau disarankan ke KUA. Ke KUA kan mau nikah. Sementara beliau belum punya calon, masih bujangan, kurang lebih 35 tahun umurnya. Baik, itu saja mukadimah dari saya. Nanti para saksi mohon untuk maju ke depan, Pak Haji Suryono, Pak Mujiana, kita berkumpul supaya terlihat akrab ya, bahwasanya kami dalam Islam siapapun yang datang tidak dianggap sebagai tamu karena mereka adalah bagian dari kami. Dan insyaallah Bang Johan ini nanti akan menjadi bagian dari kami. Ya, mudah-mudahan itu saja mukadimah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Johan silahkan sedikit cerita tentang kenapa lari ke Cikampek, siapa yang diikuti, dan alasannya kenapa meninggalkan agama lama. Dengan segala hormat kami persilakan. Ya. Bisa lari ke Cikampek di tempat saudara saya yang abang saya udah duluan belum Islam. Saya 2 laki 2 perempuan. Saya paling bungsu ya. Yang laki-laki udah duluan masuk ke Islam. Kebetulan ada kakak saya, kakak Epar. Dan di sini yang saya udah duluan. Kalau untuk kenyataan saya masuk Islam, justru saya berterima kasih kepada Alkitab. Justru karena saya sayang dengan Yesus, memperdalami banyak Alkitab itu mengarahkan saya untuk bisa membuka
saya sudah banyak mendalami dan semua faktanya ada ulama. Niat saya sampaikan ke orang tua saya, akhir terjadilah gesekan. Jadi maka saya sampaikan ini terjadi gesekan. Ya, ibarat kalau bisa dibilang saya ini korban usiran yang kedua. Nah, yang udah korban usiran pertama, bang saya, ini saya korban usiran kedua. Tapi bagaimanapun saya menganggap orang tua adalah orang tua. Saya tidak pernah membenci, tunjukin anak yang baik biar dia bisa untuk saya. Dan itu yang saya minta doanya untuk kedepannya. Bagaimanapun saya sudah tulus niat dari hati saya mencintai agama Islam. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil ketika seorang yang tadinya bukan seorang muslim tapi meyakini dan siap mengikrarkan keyakinan tersebut terhadap Islam. Maka pertanyaannya terhadap diri kita, kenapa kita yang Islam malah meragukan terhadap agama kita, khususnya dalam pengamalan ibadah kita sehari-hari. Ya, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hidup itu seiring dengan takdir. Takdir beliau berangkat dari Medan Larik, ya, karena orang tua mengusirnya mencari abang yang di Cikampek. Ia mencari jawaban dari lima masjid, namun melalui wasilah warga Taman Raya yang merangkulnya untuk browsing sebuah tempat Al-Hidayah SMP 10, ketemulah nomor telepon Pak Jubinto. Rupanya nomor teleponnya masih nempel di web itu kan, padahal udah gak jabat betul. Nyambung lah, Pak Jubinto ya, betul ya. Berapa minggu yang lalu? Seminggu yang lalu. Ya, beliau teringat setelah berapa hari? 7 hari pas baru ingat ada orang yang mau masuk Islam. Emang takdirnya begitu. Mungkin ujian bagi beliau kesungguhannya. Dan Pak Jubinto menghubungi ketua DKM, soalnya ke saya. Akhirnya saya dipertemukan dengan beliau pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, itu. Kemudian sedikit saya jabarkan juga karena ini ada pertentangan hukum di tengah masyarakat. Kenapa seorang yang bukan muslim boleh masuk ke dalam masjid? Kan belum Islam kan belum. Masuk masjid. Ada sebagian saudara kita menentang, nggak boleh ke masjid itu najis dimasuki orang yang bukan Islam. Subhanallah. Rasulullah pernah menerima seorang tamu kafir jahiliyah namanya Abu Sufyan dalam memperbaharui sebuah perjanjian kuat antara Madinah dengan Makkah, kaum mukmin dengan kaum jahiliyah kafir jahiliyah, itu piagam Madinah dalam rangka memperbaharui perjanjian tersebut karena pihak kafir telah melanggar dengan menyerang Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Rasulullah, di mana Bani Bakar yang berpihak kepada para kafir membokong di perjalanan mereka, sehingga dibatalkanlah perjanjian itu Rasulullah. Perjanjian damai kedua ditolak yang mengakibatkan akhirnya terjadilah Futuh Mekah, penguasaan kota Mekah yang akhirnya Mekah menjadi negara Islam. Ya, gitu. Jadi nggak masalah secara hukum orang kafir harus disebut kafir dalam konteks Islam, ya, memasuki ibadah kita, dan itu akan berlalu. Insyaallah sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi pengislaman beliau. Silakan pengucap pindah ke depan. Ya. Nama yang kami dapat ditahan sama nyokap bokapnya. Jadi referensi yang sampai ke kami mengenai identitas beliau pada surat kepolisian, ya, surat keterangan hilang KTP. Dengan dasar itulah kami tuliskan nama Bang Ucok Johan Maranti Pasaribu. Betul. Yang lahir di Deli Serdang, Medan 10 Oktober 1985. Alamat Tanjung Sari, mungkin ada yang satu alamat orang Medan, ya, Medan Kota, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Medan. Agama asal adalah agama Protestan. Betul. Insyaallah pada hari ini Bang Ucok akan berikrar
pernah mengkristenkan, betul. Beliau pernah mengkristenkan orang Islam, maka insya Allah setelah nanti Islam beliau akan kembali justru insya Allah mengislamkan orang-orang akan lebih banyak. Mudah-mudahan ya Allah. Baik. Untuk pernah belajar syahadat belum? Belum. Urusan tadi ya. Urusan apa saya tadi? Suruh ngapalin teks syahadat nggak ada? Baik. Teksnya nggak ada teksnya. Ya, di browsing teksnya. Baik. Bismillah. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Alhamdulillah. Baik, pemocok dengan sadar hati tanpa paksaan saya akan membimbing ikrar syahadat Anda sebagai pertanda pindahnya Anda meyakini dan insya Allah akan melaksanakan segala konsekuensi yang ada dalam ajaran Islam dengan berucap dua kalimat syahadat. Siap? Baik, nanti ikuti saya kata per kata dan ucap menyebutnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku, dan muslimin muslimat adalah saudara-saudaraku. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panas dingin saya. Gemetar ya. Ya. Luar biasa bocor. Ini kalau orang tidak salah yang ke-11 ya. Di masjid kita ya, ke-11 ya. Orang yang dari luar agama. Alhamdulillah bocor yang ke-11-nya. Di mana telah kita saksikan bersama ikrar beliau menyatakan diri sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan ini menjadi jalan awal menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Perlu ingat pengucap ketika seorang yang berikrar muslim, maka dia laksana kertas putih yang tak bergaris, tergantung nanti ukiran apa yang akan ditulisnya. Jadi pengucapnya dibagi lagi, bersih tanpa dosa. Kalau dulu pernah melakukan dosa-dosa ketika Islam, no. Dari nol inilah mudah-mudahan akan meningkat kepada 1, 2 dan selanjutnya dengan tulisan-tulisan yang baik, dengan ukiran-ukiran yang indah. Insya Allah sesuai dengan ajaran Islam. Siap kan? Ya baik. Dan perlu jangan ketahui, beliau Islam bukan karena mau nikah, Pak. Nyatanya mau nikah belum, Pak. Tapi karena tadi panggilan jiwa, ya. Terus saya mau ngomong apa nih? Baik, pengucap ini ditandatangani surat pernyataan. Jamnya ditulis. Sehubungan ini sebagai bukti legalitas Anda nanti ke depannya ketika menyelesaikan administrasi kenegaraan. Baik itu pembuatan KTP dan yang lainnya. Boleh dibaca dulu, nggak masalah, silakan dibaca dari awal. Ini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh kata Allah telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. Berarti sekarang yang dipilih adalah kebenaran, insyaallah. Surat pernyataan bahwasanya bertanda dua ini Bapak Johan Maran
Berarti pada 1000 sampai ke bawah ini menyatakan diri memeluk agama Islam, terus apa tuh? Atas kehendak dan dorongan hati nurani, ya, dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Coba ulangi. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, di hadapan para saksi di bawah ini, semoga kesaksian ini Allah SWT mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Ya, saudara resmi Bang Ucok silakan ditandangi di 2 rangkap, 1 buat Bang Ucok, 1 buat dokumentasi masjid. Silakan ditandatangan. Silakan para saksi. Suryono saksi Saksi ketiga. tulis nama sekalian. Nama Suryono. Ya, tanda tangan dulu ya, nama di bawah. Berarti saksi pertama saya Ada guys. Wajib minta. saksi kedua Pak Mujiana. Pengujian. Kita ada apa dulu Pak? Kosong ya? Bagaimana? Nomor 1 saksi 1. Ya, itu yang tanda tangan. Jangan saya Oh, atas nama. Oke, Bang, gimana gitu ya? Oke, siap. Bisa ini 1 rangkap. Ya. Terima. Jamin toh. Itu lagi. Kasih perangkat anak. Ya, tunggu. Dia dimapnya sekalian. 1 rangkap. Satu rangkap buat kita. Naik Bang Tom. Yang buat kita di belakang aja. Alhamdulillah, secara akad ikrar telah dilaksanakan dengan lancar. Juga penandatanganan secara administratif sudah dilakukan. Pesan saya Bang Ucok, nanti sepulangnya dari sini Bang Ucok mandi sebagai simbol bahwa kesucian diri bukan hanya batin tapi jasmani, dan laksanakan sholat. Kalau belum bisa, maka gerakannya saja. Kalau bacaannya belum bisa, kan ini masih waktu sholat zuhur. Mau saya untuk mandi di sini, nah, mandi di sini mandinya, mau mandi di sini, di rumah, baik. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian hadirin, atas kepedulian di mana beliau ini datang dengan izin Allah. Ada warga kita Bang Ucok, salah satunya adalah Bapak Haji Juminta, sebagai rasa simpatik dan bahagia menghadiahkan ya seperangkat alat sholat, sarung dan baju kokohnya. Mohon diterima dan digunakan, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi amal beliau. Nah, jangan lupakan nanti kontak-kontaknya. Ya, siapa tahu saya nanti ke Medan mau nyari durian Ucok ya. Ya, punya pohon durian punya. Wah, banyak, baik. Dan ini sedikit ongkos untuk pulang ke Medan, bukan dari pribadi tapi dari masyarakat Taman Raya atas nama DKM. Nominalnya kurang lebih 1 juta ya, bukan sebagai bayar tapi sebagai rasa bahagia kami, dan mohon diterimakan. Mudah-mudahan ke depannya menjadi muslim yang sejati. Siap? Oke, alhamdulillah. Al-Fatihah. Saling bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallam. Silakan yang mau mengucapkan selamat kepada beliau. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang abadi, bukan hanya saat ketika berada di hidayah, dan kelak kita akan dipertemukan kembali dalam kebahagiaan abadi di
surganya Allah. Amin, Amin. ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam sebagai pemimpin acara dalam kesempatan ini, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.